Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini akan membahas spesial koin-koin yang perlu kalian punyai dan yang akan membuat cuan, prediksi pribadi Mas Bro. Akan tetapi kalian tetap giat riset sendiri. Selalu saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun habis-habisan mendadak. Tergantung bagaimana kalian kecerdasannya, keberuntungannya, dan tentunya belajar. Jangan sungkan-sungkan, harus giat ya. Seperti yang saya bahas kemarin, kondisi Polygon ada event di tanggal 20 sampai 24 di Jerman. Yang mau swing jangka pendek bisa mungkin sekarang untuk masuk ya. Tapi risiko masing-masing, Mas Bro hanya memberikan sebatas info saja yang saya tahu. Lebihnya kalian riset sendiri ya. Karena Polygon ini akan hadir di Gamescom ya, Gamescom Jerman dari tanggal 20 sampai 24 Agustus. Mereka akan memamerkan video ini di stand mereka ya. Jangan sampai ketinggalan katanya. Pastikan PP akan pump ya, semudah-mudahan yang lain turun ya wajar. Kita jangan sampai terperdaya dengan permainan market maker pause yang kalian juga tentunya nggak tahu. Harga itu bisa dimainkan sama dia tidak di harga yang sebenarnya. Mereka sembunyikan harga sekarang ya, di market tetap jual beli seharga itu. Tapi ada harga dalam, investornya, holdernya untuk PP ini nggak ada habis-habisnya, dan setiap hari itu 1000 holder tanpa terkecuali, entah merah, entah lagi ngaceng, lagi turun, semua pada masuk ke PP. Dan PP ini ketika turun makin dalam, ini kan ditahan bandar, dikontrol di 0,17. Itu sekarang rate-nya di situ, naik turunnya di situ aja, naik 1017 sekian, naik 107 sekian. Mudah-mudahan nanti malam pump. Paling parahnya turun 0,165 itu terparahnya, tapi belum tentu dapat. Kalau masuk sampai 0,165 itu akan triple bottom. Saya rasakan pump lebih gila genjot ke atasnya. Kalau sekarang pun double bottom di 0,17 sebetulnya. Semakin turun semakin serok, semakin turun mantulnya akan semakin kenceng. Karena order buy sangat luar biasa, menumpuk kayak gunung untuk PP ini. Ketika turun laris manis, Tanjung Kibul, barang habis duit kumpul, begitu. Jadi kalau turun itu langsung ada yang borong, karena ini sudah koin, bukan koin ece-ece, koin spektakuler. Real projectnya sudah mulai banyak. PP kita sebelum bahas Polygon ya, bukan poligami tuh kalian. Polygon bukan poligami. Kita akan bahas Polygon, tak singkirkan dulu, sudah cuan. Kemudian PP ini untuk kalian tentunya saya jelaskan di sini, mampu menghantam real project ini bukan sembarangan. Rankingnya nggak kemana-mana, di 2829 dengan market di atas 72 triliun. Etena kalah, AAW kalah, Mantel kalah, Ondo, Aptos, ICP, Picoin, Arbitrum, Polygon semua kalah sama meme coin PP ya. Kalau sekarang belum naik, liatin saja dulu Shiba buantingannya ngeri, banyak yang pelangak-pelongo kayak kebo waktu zaman Shiba itu gak mampu pada holding, pada CL, karena betul-betul manipulasinya bandar itu luar biasa. Kalau koin yang sekarang betul-betul diperhatikan sekali sama well kewel, dari kelas ngarit sampai kelas paus besar, dari seorang tukang nyapu sampai presiden, tidak ada yang tidak kenal koin PP. Maka diperhatikan benar dan dikontrol benar sama bandar bahwa PP ini akan jadi kandidat koin yang akan tercuan di meme coin. Bukankah sejarah mengatakan bahwa koin yang akan pump gila-gilaan dan menghasilkan cuan paling
besar pemenang itu hanya ada meme coin, itu real. Dulu Shiba dan Doge, dan ini kandidat Shiba dan Doge, nggak ada koin lain menurut saya, hanya di PP. Ngapain koin-koin lain dari top CMC 100 bahkan 1000 sampai top CMC 1 yang mampu market terbesar dari jutaan koin dan mampu menduduki di ranking CMC 14 dengan kapitalisasi di atas ratusan triliun, pas ATH-nya itu hanya ada di PP, yang lain kemana saja. Wow, Doge Wave melempem ya, Pengu juga turunnya lumayan juga, belum Porto Coin 14%. Ini saya yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Di sini apa adanya saja. Ya, ini PP ini sudah menjadi barang emas. Dan di sini ada big boss besar seperti GZ di Bitcoin Jepang, Mbah Trump, koin terdesentralisasi murni tanpa filter, adanya di PP. Ini terseleksi alam, kita tinggal kita sabar atau enggak sampai ini cuan besar di akhir tahun. Enggak lama lagi, sekarang waktunya manipulasi bandar. Antara Agustus September waktunya mereka tanam benih, mencari bagaimana peran market maker untuk dihantam, menghancurkan retail supaya CL mereka ya dengan peran si smart money serok di harga murah. Ya, itu yang terjadi karena akumulasi terakhir untuk menanam benih itu antara Agustus September. Untuk bulan 10, 11, 12 sudah mulai ngaceng. Nanti kalau sudah dilepas mulai bulan 10, 11, 12 itu udah waktunya pump tinggi. Ini waktu serok terakhir. Kalau nanti masuk di bulan 10, 11, 12 artinya kalian masuk di pucuk. Dan yang menariknya waktu itu 46 dikuasai sama paus, koin PP dan retail menguasai lebih dari 50%. Sekarang apa yang terjadi? Paus sudah menguasai 72%. Ya, 72% pasokan PP, dan dia pasti punya target. Apakah retail hanya akan dikasih 10% saja, digoyang market turun supaya mereka pada CL, dan kemudian apa akan dikasih cuma 15%? Setelah sesuai target paus, maka retail yang holder yang kuat mampu hold hanya dikasih 10%. Paus-paus itu kompak diangkat bareng ke atas, pam gila-gilaan tinggi, baru retail pada gembruduk masuk di harga pucuk. Sementara itu paus PP itu permainan, di sini game. Ya, itu yang terjadi kawan. Jadi kita harus semangat, harus yakin, tidak perlu ragu, dan risiko masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Di sini udah gede, udah dewasa, karena ini bermain kripto sangat berisiko tinggi, gitu ya. Kita harus yakin. Untuk koin PP yang nggak yakin ya jangan, yang namanya data di CMC, baik holder, baik ranking, baik kapitalisasi, itu nggak bisa diragukan dan tidak bisa dimanipulasi. Saat ini yang terbaik adanya di PP, gitu ya. Dulu Shiba bantingannya ya kayak gitu banget, luar biasa banget. Ini yang meme coin ya. Untuk yang koin-koin sekelas meme, sekelas koin-koin project blockchain, saya pilih Cardano. Untuk layer 2 daripada ETH, saya dedengkotnya saya milih Polygon. Untuk koin berbasis pembayaran lintas negara, saya pilih Chainlink, bukan SRP. Boleh-boleh saja kalian pilih yang mana, nggak ada yang nggak ada yang melarang. Dan turun tadi pagi itu ternyata dicek, gila, hantaman luar biasa itu, likuidasi baik short maupun long, posisi trader dimakan semua. Gurih sekali ini si bandar ini. Makanya kalau main-main di lepret itu, kalau yang nggak berpengalaman, hati-hati, berbahaya. Kalian setor harta, sedekah harta sama well. Kalau saya udah biasa bermain kripto begini, nggak peduli mau naik turun. Wah, mantap coy. Ini ada event si Ethereum dengan segudang project. Saya akan pilih ke ini Polygon ya, layer 2-nya ETH. Saya pilih Polygon kawan. Ya kalian boleh, saya hanya mereview sebatas yang tahu. Terserah kalian mau pilih koin Martini, Mardiah ya juga nggak ada yang larang ya. Pokoknya likuidasi hari ini mantep banget ya, yang dihantam sama nih ya, pool project besar ya, Polygon, mantap ini, mantap. Pokoknya kalau yang bermain
leverage ya harus ada stop loss. Kalian konyol kalau main apa namanya leverage, main leverage nggak pakai stop loss, kalian store sama bandar di situ. Wow, wow. Polygon akan ngaceng ya. Wah, luar biasa untuk koin-koin yang hulsa sedikit koin, tapi tentunya banyak menghasilkan cuan, nggak perlu terlalu banyak yang seabrek-abrek dibeli semua. Duitnya dari mana? Dari Hong Kong ya. Nggak usah pakai-pakai yang ini ya, semampunya saja orang membeli, nggak usah pakai yang berlebihan, seadanya saja, nggak usah ngoyo ya. Tadi saya lihat likuidasi hari ini cukup besar banget, gila ya. Terus banyak orang nangis kali ya, pada gila-gilaan. Oke, kemudian saya kasih informasi ada koin SPK, itu untuk proyek jangka panjang ya. Ini sudah masuk di ini juga sudah masuk di Indodax. Ini waktu saya bahas ini harganya pertama itu waktu listing itu Rp1.200, tapi saya kaget langsung masuk di bayaran Robinhood Coinbase, artinya dia modal. Harga itu waktu itu harga 600, saya suruh di grup, itu gunanya di grup, masuk langsung harganya ngaceng sampai 3.000. Wah, pada cuan luber semua. Tapi kalau pada cuan diam-diam ya, kalau sangkut pada ngedumel, pada ngomong, heran saya. Padahal saya nggak nyangkutin koin mantap. Harganya hampir 3.000. Ya ini sudah kembali ke harga awal listing lagi di 1.200-an. Ini kalau mau masuk, syukur-syukur nanti cuan di akhir tahun. Kalau ini untuk jangka panjang sampai tahun-tahun berikutnya nggak apa-apa. Ini nggak akan dibanting dalam lagi. Banting dalam dari mana? Market cap-nya aja udah tinggal 1,9 triliun, udah kecil banget ini. Udah kecil banget. Ini berita yang menarik, mudah-mudahan akan terjadi pembicaraan Trump-Zelensky. Taruhan penurunan suku bunga The Fed dan peningkatan Ethereum akan memicu pergerakan kripto minggu depan. Siklus, wah, saksikan BTC ETH akan dekat di tengah meningkatnya volatilitas. Ini ada pembicaraan Trump dan Zelensky, ini taruhan penurunan suku bunga The Fed dan peningkatan Ethereum akan memicu pergerakan kripto minggu depan. Memang siklus pertama adalah siklusnya Bitcoin dominan. Nanti kalau Bitcoin dominan dan jengking ke bawah, baru akan terjadi pump di ETH terbuang, menjadi membawa koin-koin yang ada di jaringan ETH, Polygon, ada termasuk PP, Multiple, OP, ada ARB, yang bagus-bagus saja daripada mencari koin-koin yang ngaco. Bahaya, mending cari koin yang jelas. Ripple Project ini juga Bitcoin dominannya kurang ajar banget ya, kenceng lagi. Kemarin sempat 9,058 hampir ya, ini sekarang udah mau 60 lagi. Wah, gemblung, ini yang bikin memperkosa market jadi ancur-ancuran. Ini kalau sebetulnya barometer ataupun tolak ukur itu, kalau orang-orang yang ngerti itu pakai BTCD masih di atas gini, waktunya altcoin harga hancur, kita masuk. Nanti kalau BTCD sudah di bawah kita masuk, ya itu konyol. Nggak apa-apa, ayo turunin yang dalam paus, siapa takut? Sapu jual kebun sapi saserok, ayo cemen turun belum dalam PP, coba sekali-kali turunin 50% biar Mas Bruce beli koinnya dapat banyak ya, 10 juta dapat banyak. Kalau sekarang kan masih murah, bulan Maret kemarin 0,08, ini kan 0,17, masih mahal ya, mahal paus. Cemen turunin lagi dong, hancur biar ondel-ondel pada kabur semua. Mas Bro tak serok. Ya, saya tuh udah siapa takut, udah biasa puluhan tahun main kripto, turun gini ujung-ujungnya CL, kemudian rungkat, tahu-tahu terbang. Ini kripto kalau dibeli jengking, kalau dijual ngacung itu ya, itu udah biasa kerjaannya. Makanya silakan pada CL semua biar kripto PP-nya ngacung. Mantap jaya, mantap jaya. Ini namanya SPK, sudah masuk di TKO ini, kawan-kawan bisa masuk, tapi jangan banyak-banyak, risiko masing-masing. Binance sudah masuk, Uniswap, Bybit ya udah masuk di TKO. Kalau udah masuk di Binance tuh TKO mesti ngikut, karena TKO udah jadi diakuisisi sama Binance ya.
Kemudian kita akan melihat Polkadot, Polygon bukan Polkadot. Polkadot lagi kejedot-jedot. Tapi Polkadot tuh koin Parachain yang tidak pernah ada goncangan berita-berita miring. Wah, 4.000 cok. Ngaclang. Saya bilang kalau koin bagus begini, saya waktu beli 3.900, tahu-tahu 2 hari dibanting 3.100 asem. Saya sama teman saya beli banyak itu. Waduh, gimana Mas Bro? Untung dia udah saya kasih tahu, nanti turun ya apa-apa ya. Biasanya kalau dibeli banting ini, DCE aja nanti dibagi 2 modal. Oke Mas Bro, masuk ayo yang banyak. Waktu 39 itu minggu lalu atau nggak salah, apa 2 minggu yang lalu dibanting itu 31. Paus disangka kita goblok. Masuk lagi Mas, berdua, trot 31. Sekarang wah cuan luber. DCA itu penting. Lah kalian masuk grup aja nggak pada doyan, senengnya hanya ya kucing-kucingan di luar sana, mana dapat ilmu ya, adanya ilmu RP1, Binance, ya berangkas garansi habis uang kalian. Ya merdeka ya, merdeka. Wah, Polygon ngacung lagi, mantap. Ada event tanggal 20, mudah-mudahan 24 nanti nggak longsor makin ngacung. Saya yakin 10.000 di akhir tahun ringan kecil Polygon dengan real project begitu. Ini kan dedengkot yang pertama di ETH adalah Polygon. Kalau yang lain kan masih baru-baru dan historinya selalu pam kalau ketika ini bull market ya. Tadi banyak yang habis-habisan kena likuidasi di BTC sama ETH ya. Tadi pagi dihantam ke bawah, nggak taunya makan orang-orang lepret banyak sekali kehantam ya. Waduh kasihan banget, makanya datanya udah dibawa, udah dipegang mereka. Kalian asal masuk aja bahaya ya. Oke, mungkin itu aja untuk sore ataupun malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin Polygon makin ngacung. PP denek Shiba yang tidak bisa digantikan oleh koin lain. Kalau bilang ada koin lain denek Shiba itu omong kosong ya. Yang mana kita itu melihat dari investor yang lain market capnya kecil dan tahu sendiri holdernya di bawah 50.000, mau menghantam PP yang udah hampir setengah juta pemegang. Wow, 1-2 holder lari ya. Masih banyak yang masuk yang lain ya. SPX bagaimana piye? Cuan toh? Cuan gundul ya, hancur Mas Bro. Saya nggak pernah menyarankan koin itu. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan untuk menambah semangat kalian dalam dunia kripto naik turun hal yang biasa, nggak perlu ditakutkan lagi. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah. Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari negara Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polygon, Cos.